Nyari laptop yang harganya terjangkau emang agak tricky nih, karena banyak banget pertimbangannya dari segi fungsionalitas. Biasanya mengerucut jadi dua arah. Fokus produktivitas dengan bodi yang tipis dan ringan atau full performance buat gaming yang punya bodi tebal dan berat. Tapi sekarang kita nggak perlu bingung lagi nih, karena laptop yang satu ini bisa jadi jawaban untuk keduanya. Kenalin nih, Asus VivoBook 16X, laptop 10 jutaan yang bisa bikin lu betah di depan laptop seharian. Penasaran sama performanya? Bareng gue Ujang di Kotak Game, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa nih, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Spek singkatnya bisa lu lihat di tabel berikut. Ngomongin soal desain, VivoBook 16X ini masih ngebawa desain khas seri VivoBook dengan badge menonjol bagian belakang layar. Keseluruhan bodinya dibalut dengan warna indie black. Laptop ini punya dimensi panjang 35,86 cm, lebar 24,91 cm, dan tebalnya 1,8 cm. Terus buat beratnya ini ada di angka 1,8 kg. Untuk sebuah laptop 10 jutaan nih, si VivoBook 16X ini punya desain yang cakep banget, termasuk tipis dan ringan. Laptop ini juga udah bersertifikat military grade 810H, jadi aman banget di bodinya. Tapi kalau misalkan nih 16 inci itu kegedean, buat lu yang butuh layar lebih kecil, masih ada opsi VivoBook 14X yang punya ukuran layar 14 inci, jadi lebih kecil nih dari seri 16X. Terus juga beratnya dia itu cuma 1,45 kg aja, which is lebih ringan ya. Terus buat layarnya, laptop ini punya ukuran ya sesuai namanya 16 inci, WUSGA 1920 x 1200 pixel. Aspek rasionya 16:10, jadi layar ini kelihatan gede banget. Udah didukung juga sama bezelnya yang tipis. Screen to body rasionya nyampe 86%. Panelnya ini IPS label 60 Hz, kecerahannya di 300 nits. Terus juga buat color gamutnya dia 45% anti-SG, terus juga udah pakai lapisan anti glare dan udah TUV Rainland certified, jadi aman buat mata. Terus buat masalah kamera, laptop ini punya webcam 720p dan udah ada privasi shutternya juga nih. Dia bentuknya fisik, jadi bisa di slider bagian atas kameranya. Buat kualitas webcamnya ini udah cukup buat kebutuhan sehari-hari kayak Zoom meeting ataupun live streaming. Buat keyboardnya ini udah termasuk full size ya, jadi keysnya tuh lengkap. Di bagian atas ada shortcut buat mengakses aplikasi My Asus. Terus buat touchpadnya ini punya ukuran yang gede banget. Di bagian pojok kanan atasnya ada fingerprint sensor nih buat keamanan si laptop ini. Jadi soal keamanan ini udah oke banget coy. Overall keyboard dan touchpadnya ini nyaman dipakai ya, buat ngetik dan navigasi nggak ada kendala sama sekali. Untuk urusan bunyi-bunyian nih, VivoBook 16X ini udah pakai audio dari Sonic Master dan ada software di rak Audio Manager juga nih buat mempermudah lu ganti-ganti sound profile biar sesuai sama kebutuhan. Ada juga nih slider equalizer yang ngasih lu kebebasan buat bikin sound profile sendiri. Kualitas audionya ini surprisingly bagus banget ya untuk sebuah laptop di kelas harga 10 jutaan. Buat dengerin musik, nonton film, sampai main game ini udah mantep banget coy. Terus buat software bawaannya, laptop ini datang dengan aplikasi namanya My Asus yang fungsinya banyak banget nih. Mulai dari monitoring performance laptop, ganti mode power, diagnostik, sampai update software dan firmware juga. Selain itu juga ada ProArt Creator Hub, Screen Expert, dan Glide X. Jadi ya memang paket lengkap aja sih ini. Banyak banget soalnya. Terus buat konektivitas wirelessnya ini udah pakai Wi-Fi 6E, dual band, dan Bluetooth 5.3. Jadinya udah modern dan kenceng banget. Gak usah khawatir lah kalau untuk urusan wireless di laptop ini. Nah, terus buat portnya, si laptop ini juga lengkap banget nih. Di bagian kanan ada satu DC in buat power sama charger, terus ada satu HDMI 2.1 TMDS, terus ada satu USB Type A, terus juga ada satu USB Type C yang support power delivery. Terus terakhir dia ada satu port jack audio combo 3,5 mm. Terus di bagian sebelah kiri dia ada satu USB Type A dan SD card reader. Jadi beneran lengkap banget coy. Udah cukup banget nih buat nge-cover semua kebutuhan lu di laptop ini. Untuk sistem pendinginnya, laptop ini pakai teknologi Asus iCool yang dimana mampu menghandle CPU plus GPU up to 70 watt. Coolingnya ini pakai 3 heat pipe, single liquid crystal polymer fan, dan ventilasi pembuangan panas itu dua arah ya, ke belakang dan ke arah samping kiri. Untuk intake-nya itu dari bawah. Terus buat baterainya, laptop ini tuh punya baterai 50 watt hours yang udah cukup banget nih buat kebutuhan harian. Dan buat chargernya, laptop ini punya brick charger 120 watt. Asus juga nyediain fitur battery health charging di My Asus untuk ngerawat baterainya ini biar umurnya bisa lebih panjang coy. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 12500H prosesor, 4 performance core dan 8 efficient core. Jadi totalnya tuh punya 12 core 16 thread. Terus juga 18 MB Intel Smart Case. Untuk grafisnya dipercayakan kepada Nvidia GeForce RTX 2050 4 GB
GB GDDR6, RAM-nya 8 GB onboard, dan masih ada satu slot SODIMM kosong buat lu yang pengen upgrade RAM di laptop ini. Gue saranin langsung upgrade aja sih kalau misalkan lu beli ini ya. Terus buat storage-nya dia punya 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Jadi harusnya udah kenceng coy. Oke, langsung aja kita uji performa si laptop ini. Buat benchmark-nya tadi kita bakal pakai Cinebench R23, 3D Mark, PC Mark 10, Geekbench 6, dan Crystal Disk Mark. Kita benchmark storage-nya dulu nih pakai Crystal Disk Mark. Ini hasilnya. Kecepatan bacanya sampai 4,3 GB per second dan kecepatan tulisnya sampai 1,8 GB per second. Speed kayak gini udah cukup banget nih buat kebutuhan harian lu di laptop ini. Buat hasil full benchmark sintetisnya bisa lu lihat di tabel berikut. Karena ini laptop 10 jutaan yang secara desain lebih diutamakan untuk produktivitas ya. Ya bisa dilihat lah dari bentukannya gitu. Jadi langsung aja nih kita tes render video 4K di Adobe Premiere Pro dan render 3D di Blender. Buat ngeliat sejauh mana si laptop ini bisa di-push gitu. Nah ini hasilnya. Dari hasil tes render video 4K dan 3D, ini bisa lihat ya kalau laptop ini punya performa yang cukup banget buat produktivitas. Gak lengkap nih kalau kita nggak coba laptop ini buat main game, meskipun ya bukan laptop gaming. Karena GPU-nya udah pakai RTX 2050, jadi kita penasaran banget sejauh mana performa si laptop ini buat main game. Buat gamenya kita pakai Zenless Zone Zero, Dota 2, dan Valorant. Buat settingannya kita pakai low 1080p aja, dan ini hasilnya. Dota 2 dan Valorant pakai settingan low di 1080p, hasilnya masing-masing bisa dapat maksimal 132 fps dan 160 fps. Sementara itu Zenless Zone Zero memang di lock di 60 fps, jadi fps-nya tuh mentok di 60 terus coy. Beneran punya performa yang oke. Oke, dari hasil pengujian laptop ini terbukti ya, performanya itu oke, terutama buat main game-game e-sport. Selama pengujian, temperatur idle-nya tuh ada di angka 45 derajat Celcius dan temperatur tertingginya itu nyampe 82 derajat Celcius. Masih dibuat 90, jadi terbukti. Cooling single fan-nya ini bekerja secara optimal, coy. Asus VivoBook 16 ini bisa jadi opsi laptop 10 jutaan paling pas buat lu. Desainnya modern dan solid. Bobotnya ringan dan tipis, jadi hal yang menarik di laptop ini. Bawa spek Intel Core i5 12500H prosesor yang dikombinasiin sama GPU Nvidia GeForce RTX 2050, bikin laptop ini tuh punya performa kencang di kelas harganya, coy. Audio juga jadi nilai jual di laptop ini. Untuk laptop kelas budget, audionya ini punya kualitas yang sangat baik. Mungkin hal yang harus diperhatikan dari si VivoBook 16X ini adalah RAM bawaannya cuma 8 GB aja. Tapi tenang, masih ada satu slot SODIMM kosong buat lu upgrade. Jadi laptop ini tuh cocoknya buat siapa nih? Jelas banget ya, laptop ini tuh cocok banget buat lu yang lagi nyari laptop all-rounder alias bisa ngerjain semuanya, tapi di kelas entry level dengan harga yang cukup terjangkau. Asus VivoBook 16X yang kita review ini dengan kode produk K3605ZF dijual dengan harga Rp10.499.000. Ya kalau lu lagi beruntung mungkin di online shop bisa dapat diskon yang lebih gede lagi, coy. Kalau 16 inci dirasa masih terlalu gede nih, masih ada VivoBook 14X. Gak cuma ukuran bodinya yang beda, bobot 14X juga lebih ringan. Cuma 1,45 kg aja. Nah itu tadi review Asus VivoBook 16X dari Kotak Game. Like video ini kalau lu suka, share kalau menurut lu video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel itu Kotak Game, follow juga semua sosial medianya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gue Ujang pamit dulu, see you next time video and bye-bye.